Sobat Bisik BK, Sobat Bisik Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat semua rekan BK SMA Surabaya dan juga pendengar dan pemirsa setia dalam siaran perdana kami, Bincang Interaktif Sahabat Istimewa Konselor atau disingkat BISIK, sebagai bagian dari giat MGBK SMA Surabaya. Kali ini tak terasa kita sudah masuk pada edisi podcast ke-8 di bulan Juni 2022 bersama saya Ibu Lulu Zakia, Guru BK SMA Khadijah Surabaya, selaku host yang mengangkat tema Guru BK Siap Sambut Kurikulum Merdeka. Kali ini MGBK SMA Surabaya menghadirkan narasumber seorang pakar di dunia pendidikan, ialah Bapak Bambang Dibiowiono SPD MPD selaku dosen bimbingan konseling UNESA. Selamat sore Bapak Bambang. Selamat sore Bu Lulu. Apa kabarnya nih Pak Bambang? Alhamdulillah baik. Senang berjumpa dengan Sobat Bisik BK. Bapak Bambang Dibiowiono SPD MPD lahir di Pacitan pada tanggal 30 Desember tahun 1987. Beliau adalah dosen di Universitas Negeri Surabaya. Dalam 1 tahun terakhir ini saja, beliau sudah melakukan pengabdian sebanyak 10 dan sudah mempublikasikan artikel ilmiah dalam jurnal sebanyak 31 dalam setahun ya ini Pak ya. Alhamdulillah. Berarti di tahun-tahun berikutnya bertambah lagi nih Pak. Amin amin. Luar biasa. Edisi podcast kali ini merupakan edisi pengantar dari pertemuan MGBK SMA Surabaya yang nantinya dikemas dalam 2 seri workshop. Seri pertama di bulan Juni 2022 tetap bersama Pak Bambang ya nanti. Insyaallah. Dan kita akan mengupas secara konsep, bertemu secara langsung dengan Pak Bambang, tidak melalui layar podcast seperti ini. Hadirilah nanti di pertemuan rutin MGBK, nanti di seri pertama mengupas secara konsep. Lalu di seri kedua ialah pada bulan Juli 2022 itu lebih kepada praktisnya apa yang dilakukan guru BK, apa yang disiapkan oleh guru BK untuk siap menyambut kurikulum merdeka, misalnya apa sih administrasinya, RPL-nya dan lain-lain. Nah, selanjutnya kenapa sih kita mengangkat tema podcast siap sambut kurikulum merdeka? Kita tahu bahwa saat ini Mas Nadiem, Menteri Pendidikan kita, sudah menggaungkan bahwa sekolah-sekolah baik dari tingkat dasar hingga menengah ke atas bahkan juga kampus itu untuk menggunakan kurikulum merdeka meskipun pilihan. Tapi sudah sebagian besar SMA di Surabaya baik negeri maupun swasta sudah bergegas untuk menggunakan kurikulum merdeka. Oleh karena itu, guru BK SMA harus siap menyambut apa saja sih yang harus kita siapkan. Itulah kenapa MGBK SMA Surabaya mengangkat tema guru BK siap menyambut kurikulum merdeka. Agar ketika masuk tahun ajaran baru 2022-2023, kita guru BK sudah siap apa yang harus kita lakukan pada peserta didik kita. Selanjutnya, mari kita berbincang asik dengan narasumber kita, Bapak Bambang Dibiowiono SPD MPD. Sobat Bisik Asik. Baik Bapak, kita diskusi ya Pak Bambang ya, mengenai kurikulum merdeka. Sebenarnya kurikulum merdeka itu sejak kapan sih Pak Bambang didengungkan, dan kenapa sih Pak Mas Nadiem itu pengen sekali kita menggunakan kurikulum merdeka? Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus Bu Lulu. Juga untuk Sobat Bisik BK, saya kira kita perlu flashback ke belakang. Sekitar bulan Agustus 2020, kalau tidak salah waktu itu dengan terbitnya Kemendikbud 719, waktu itu pemerintah memberikan 3 pilihan Sobat Bisik BK pada sekolah. Pertama, menerapkan kurikulum 13 secara penuh.
Yang kedua itu menerapkan K13 yang disederhanakan dulu atau kita kenal dengan kurikulum darurat. Dan yang ketiga ini sekolah diberi kesempatan untuk mengembangkan kurikulum secara mandiri yang kita kenal kemudian menjadi kurikulum merdeka itu. Nah, jadi sebetulnya ini adalah antisipasi sih Bu, antisipasi dari dampak pandemi sehingga harapannya gap pembelajaran atau learning gap dan juga ketertinggalan pembelajaran atau dengan learning loss itu bisa diantisipasi oleh pemerintah gitu. Baik-baik, Bambang. Ini kan kalau kita lihat peran guru BK, sempat sih kita baca-baca peran guru BK pada minat didik. Nah, kalau menurut Pak Bambang ini berarti ketika nanti di kelas 10 sudah tidak ada kelas peminatan IPA, IPS, lalu peran guru BK nanti pemetaannya bagaimana? Oh baik, begini Bu Lulu dan BK, mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Lulu tadi, mungkin tambahan tadi, kalau kita lihat sebetulnya kurikulum merdeka itu kan ada dua hal ya. Yang pertama adalah intrakurikulernya, di mana berbasis ke kompetensi esensial ya. Jadi tidak sebanyak di K13 begitu ya. Yang kedua ini adalah lebih ke proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mungkin ini belum ada di kurikulum sebelumnya. Kalau di sebelumnya itu kan diintegrasikan ke mata pelajaran, tapi ini dia membuat 1 jam itu terbagi menjadi 2 bagian. Jadi ada jam pelajaran dan juga jam proyeknya. Nah, kalau kita berbicara tadi yang disampaikan Bu Lulu itu kan peminatan. Sobat Bisik BK itu memang di K13 itu kan diamanatkan secara khusus kepada guru BK, terutama itu di jenjang kelas 10. Tetapi kalau di kurikulum merdeka ini yang menarik, Sobat Bisik BK itu justru peminatan itu dihilangkan. Disitulah. Jadi itu kekuasaan untuk memilih harapannya selaras dengan di masa depannya. Nah, ini yang menarik adalah bagaimana guru BK bisa memetakan potensi, kemudian bakat, minat didik gitu ya. Ini yang mungkin di kelas 10 ini harus 1 tahun awal itu di data itu harus secara komprehensif tersedia gitu Ibu Lulu. Kelas 10 ini nggih Pak nggih. Nah, terus kan saat ini kolaborasinya guru BK kelas 10, 11, 12 menyiapkan siswa ketika di kelas 10 tidak ada peminatan, nanti kelas 11 baru ada peminatan atau malah dibebaskan dalam pilihan, dan kelas 12 itu kolaborasi bertiga. Gimana menurut Pak Bambang? Ya, ini memang salah satu hal yang menarik di kurikulum merdeka itu, Bu Lulu dan juga Sobat Bisik BK. Pertama adalah dulu mungkin nanti dengan mapel, mungkin juga dengan wali kelas, atau bahkan nanti dengan bidang kesiswaan. Kan biasanya kesiswaan kan punya data-data seperti ini. Jadi iya, PPDB awal itu berarti betul, Pak ya. Betul. Oh, betul. Berarti ini bagaimanapun walaupun nanti siswa bisa bebas memilih mata pelajaran, tetap bebasnya kita arahkan di sini perannya guru BK ya Pak ya. Iya, kalau di komponen BK itu kan kita kenal ada gitu perencanaan individual. Nah, di situ sebenarnya kita kan harus punya semacam ini ya, rencana jangka panjang. Siswa itu, peserta didik itu mau jadi apa ke depannya. Nah, seringkali di Indonesia itu kan belum menetapkan dengan mantap gitu ya. Maksudnya nanti saya mau jadi apa setelah selesai kuliah bahkan gitu ya. Nah, itu yang sejak kelas 10 itu dengan berbagai layanan yang ada, guru BK harus mendorong saya itu mulai menetapkan kira-kira penetapan karir masa depan itu jadi apa. Karena ini menjadi titulah saya kira Bu Lulu ya. Kalau kita sudah tahu jadi apa kan nanti disesuaikan kira-kira kelompok mata pelajaran apa yang sesuai kalau saya nanti
ambil studi lanjut di perguruan tinggi barangkali ya, gitu ya. Betul. Tapi ini fleksibel ya, maksudnya gini. Iya, betul. Jika misalnya dia di kelas 10 dia kepengen sastra Indonesia karena dia sejak SMP senang baca novel. Betul. Terus akhirnya dia ngambilnya mata pelajarannya yang bahasa. Lalu ketika dia nanti kelas 12 tiba-tiba berubah minatnya ekonomi karena dia lihat wah ternyata lebih menarik gitu ya Bu ya. Itu pasti boleh ya Pak untuk berubah seperti itu kan katanya kita merdeka. Jadi ada perubahan nantinya walaupun sudah diarahkan guru BK-nya di kelas 10 gimana itu Pak? Betul. Ya ini berarti ada jalur lain ya. Kalau tadi jalur normal Bu ya. Jalur normalnya itu kan sobat bisik BK tadi kan harusnya kelas 10 dia memahami, dapat data yang lengkap, konsultasi. Kelas 11-nya tadi memasuki kelompok tadi, kelompok pilihan tadi, umum dan pilihan. Nah, bagaimana kalau antara pilihan dan berjalannya itu terjadi ada perubahan? Ya itu memang kalau kita lihat memang juga harus diantisipasi saya kira Bu dulu ya. Nah, itulah peran guru BK saya kira. Jadi kita berlayanan responsif, kita harus juga merespon kalau ada permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita saat tadi melaksanakan kurikulum merdeka tadi. Sama kelas 12 kok dia tiba-tiba berubah pilihan aspek lain lebih menarik dari pilihan saya yang awal di dunia ekonomi. Nah, mungkin guru BK bisa melaksanakan konseling saya kira, konseling individu. Dan nanti kalau juga ada kaitan dengan orang tua ya mungkin nanti juga ada kaitan dengan konseling keluarga. Jadi yang penting pokoknya kalau ada persoalan guru BK harus segera merespon karena bagaimanapun ini kan meskipun merdeka pada akhirnya kan harus tetap disupervisi ya oleh guru BK. Berjalannya itu lancar dan juga bisa berkembang secara optimal saya kira begitu Bu Lulu. Terus ini lagi nih Pak yang kayaknya peran guru BK ini beratnya itu lagi bukan kain di kelas, setiap kelas nanti di kurikulum merdeka itu dalam satu kelas itu beragam. Betul. Siswanya ada yang slow learner, ada yang fast ya, kemampuan belajarnya, ada yang tengah, ada jadi nanti beragam. Nah ini nanti guru BK-nya luar biasa ini Pak. Gimana ini menghadapi satu kelas aja yang beragam seperti itu, gitu Pak? Iya betul. Memang sebetulnya kalau kita mengacu di panduan kurikulum merdeka itu, memang guru mapel itu disarankan memang melakukan asesmen diagnostik ya. Maksudnya ketika ada hambatan-hambatan ketercapaian kognitif itu, guru mapel itu kan bisa mendeteksi sejak awal. Nah sehingga nanti jika diperlukan bisa alih tangan kasuskan ke guru BK. Guru mapel dalam hal ini sudah, wah saya angkat tangan mengatasi ini kayaknya sudah tidak mampu gitu ya. Maka itulah pentingnya kolaborasi tadi. Jadi dari guru mapel kemudian mereferal ke guru BK. Sebaliknya juga kalau sama guru BK menemukan dari hasil asesmennya kok ada siswa yang mengalami kendala belajar tadi, berbagai kesulitan belajar tadi, kalau ditangani mampu ditangani. Tapi kalau sama kok spesifik ini keterampilan belajar yang berbasis sama mata pelajaran tertentu gitu ya, kita ngajari Bu ya, ngajari mata pelajaran, maka kita bisa referral ke guru mapel. Dan itu menurut saya yang penting adalah aspek tadi kolaborasi. Jadi jangan sampai guru BK atau sobat bisik BK itu frame-nya masih saya bekerja sendiri gitu ya. Nah itu yang jangan sampai Bu. Jadi ini ya sobat bisik bahwa yang paling digarisbawahi di sini pentingnya kolaborasi antar guru BK setiap jenjang dan juga kolaborasi dengan berbagai aspek yang ada di sekolah, guru pelajaran, wali kelas, wakil kesiswaan dan stafnya dan kepala sekolah tentunya. Lalu ini Pak, ini yang banyak sekali juga ditanyakan oleh para guru BK. Ada nggak sih perbedaan perangkat-perangkatnya atau administrasinya BK dari mulai program, terus rencana pelayanannya dan lain-lainnya antara waktu K13 dengan sekarang ini di kurikulum merdeka? Perbedaannya itu di mana ya Pak? Baik, pertanyaan sangat bagus Bu Lulu dan Sobat Bisik BK, saya kira kalau kita membaca beberapa modul yang sudah diterbitkan oleh kementerian, khususnya yang kita kenal dengan model BK inspiratif itu ya, mulai jenjang SD, SMP, kemudian SMA dan SMK itu, memang secara struktur itu nggak berbeda dengan POP Bu ya, atau di
di Permendikbud 111 itu ya, mulai dari rasional sampai anggaran biaya. Cuma yang ditekankan di kurikulum Merdeka itu yang mungkin kita perlu perhatikan adalah tadi pentingnya tadi kita memetakan capaian layanan dan profil pelajar Pancasila di dalam layanan BK. Jadi tanggung jawabnya tidak hanya di guru mapel tapi juga di guru BK, bagaimana profil pelajar Pancasila itu juga kita rancang di dalam RPL kita. Bahkan kalau nggak salah di kajian-kajian terbaru di P4TK itu memang justru fokusnya sekarang malah di profil pelajar Pancasila itu gitu ya. Ya itu yang menjadi amanat dari nampaknya di kurikulum Merdeka tadi. Nah, yang kedua yang kita tidak bisa kita pungkiri ya Bu dari sisi hikmah pandemi itu ya, adalah kita harus memanfaatkan teknologi informasi. Nah itu yang memang itu menjadi suatu keharusan. Jadi layanan BK itu tidak boleh hanya monoton, harus menyediakan berbagai pilihan-pilihan termasuk dari pemanfaatan teknologi informasi. Jadi ya kita punya mungkin video, punya blog, punya website yang barangkali bisa terintegrasi dengan e-learning sekolah kalau sekolah punya gitu ya. Kalau kita lihat dari struktur RPL mungkin kita mungkin dulu mengenal ada RPL satu lembar atau satu halaman itu Bu ya, itu dia. Yang lebih sederhana. Saya kira itu juga bisa dimanfaatkan di kurikulum Merdeka ini. Jadi fokusnya tadi di apa sih tujuan layanannya, kemudian tahapannya mulai dari pendahuluan, inti dan juga penutupnya. Dan yang tidak kalah penting Sobat BIS BK adalah evaluasinya. Evaluasinya ini. Nah, jadi memang kalau kita lihat secara tadi sederhana memang secara umum tidak ada perbedaan yang mencolok, tetapi semangatnya harus berbeda, Bu. Jadi semangatnya adalah kita menegaskan di capaian layanan dan juga tadi penguatan profil pelajar Pancasila di dalam layanan BK. Berarti nanti dan tadi terkait pentingnya adalah tadi informasi tadi Bu yang harus kita kembangkan. Jadi guru BK harus melek teknologi lah itu ya. Nah, harus lebih canggih dengan generasi saat ini ya. Kan yang kita hadapi kan sekarang generasi alfa kan Bu ya, sama generasi Z. Yang sudah melek teknologi gitu ya Bu. Ya, sekarang generasi Z. Berarti ini salah satu nih Pak teknologi informasi yang sudah di betul ini. MGBK ini podcast ini dari Surabaya ini yang mampu menginisiasi kan Bu ya. Ada podcast ini untuk Sobat BIS BK ya. Iya, memang kita rencananya guru-guru BK kita fasilitasi untuk tampil dalam podcast, mau menyampaikan materi ke siswa melalui podcast kami. Terima kasih Pak ini Pak memang. Jadi ini tadi terkait perangkat BK berarti tidak ada bedanya, cuman mungkin di dalamnya ada capaian-capaian profil pelajar Pancasila dimasukkan, karakter pelajar Pancasilanya dimasukkan ya Pak, misalnya yang gotong royong, mandiri, berpikir kritis itu mungkin nanti dimasukkan di dalam ya di situ ya Pak ya berarti. Lalu gini Pak, kalau memang itu sama tapi ada bagian-bagian yang itu nanti itu dimasukkan di bagian yang mananya, apakah di tujuannya pembelajaran atau di metodenya. Berarti kalau di metode nanti di RPL yang mungkin kalau kemarin namanya RPL satu lembar, berarti di metode sudah dimasukkan yang teknologi informasi itu Pak ya. Iya, mungkin yang tadi kalau kita kan mungkin begini Bu Lulu atau Sobat BIS BK ya, kita kan bayangkan kalau layanan BK itu kan seringkali masuk kelas kan ya. Nah bagaimana kalau kita tidak bisa masuk kelas, nggak punya jam gitu ya, karena tadi padatnya ya berarti pengaturan kurikulum gitu ya. Nah maka tadi kita bermain di strategi dan metode tadi. Jadi strategi layanan itu kan kalau kita kenal di BK itu kan banyak sekali pilihannya ya, Sobat BIS BK lah. Bagaimana guru BK, kalau di guru itu kan lebih ke project kan ya. Itu barangkali kalau kelas 10 itu sudah memilih peminatan itu kan agak cenderung terburu-buru. Sehingga potensi untuk mereka berubah dan juga merasa tidak sesuai itu tinggi. Nah, nampaknya pemerintah itu memberi cukup waktu 1 tahun awal di SMA itu untuk siswa itu mengetahui potensi mereka, sekaligus juga bisa bekerja sama atau berkonsultasi dengan guru BK sehingga nanti datanya tersedia, mereka juga cukup waktu untuk berkonsultasi. Nah ini juga yang penting,
harapan orang tua gitu ya. Seringkali di Indonesia itu kan anaknya pingin A, orang tuanya pingin B lah, itu kan harus sejak awal diantisipasi agar ketika nanti masuk kelas 11 itu betul-betul itu sudah klop antara pilihan dari tadi D dan juga orang tua. Berarti memang fondasi dasarnya itu di kelas 10. Betul. Untuk kurikulum Merdeka. Ketika dulu mungkin fondasinya malah di SMP ada rekomen untuk masuk IPA IPS, sekarang di kelas 10. Jadi kalau kelas 10 salah mengarahkan berefek sampai ke kelas 12 ini. Betul, iya. Nah, terus kalau di pelajaran, mata pelajaran itu kan ada istilah capaian. Kalau saya dengar itu kan capaian layanan. Iya, betul. Untuk bedanya capaian layanan dengan K13 yang di POP dengan yang sekarang kurikulum capaian layanannya gimana ya Pak? Ya, ini yang mungkin menarik Bu. Jadi kalau kita boleh flashback itu sebetulnya ada, kalau kita dulu ingat di tahun 2006 itu kan ada KTST Bu ya, tingkat satuan pendidikan. Jadi sebetulnya dari Merdeka itu mirip dengan itu. Jadi pemerintah pusat itu cukup membuat struktur umum yang berupa kompetensi inti dan kompetensi dasar, sedangkan nanti sekolah itu secara otonom bisa mengatur keleluasaan dari berjalannya pembelajaran itu. Nah, kalau di guru mapel itu ada capaian pembelajaran, nah bagaimana dengan guru BK? Lah ini menarik memang. Nah ini yang seringkali kan agak tertukar-tukar. Nah, jadi kalau di guru BK itu memang ibaratnya lebih kita kenal dengan istilah layanan. Jadi pembelajaran di guru mapel, kalau di guru BK itu kan layanan istilahnya. Jadi kita sebutnya dengan capaian layanan. Cuma kalau guru mapel itu kan dari tadi kompetensi inti dan dasar tadi Bu ya, diturunkan menjadi capaian pembelajaran. Nah kalau di guru BK itu kita mungkin tidak asing ya, sobat bisik BK, kita mungkin mengenal ada istilah KPD Bu ya, standar kompetensi kemandirian peserta didik. Nah itu kalau pada kurikulum itu kan istilah dengan fase Bu ya. Jadi kalau di PAUD itu kan ada fase A, kalau di SMA itu kan ada dua fase E dan F gitu ya. Nah itu kalau kita lihat di KPD itu ada 11 aspek Bu ya, mulai dari landasan hidup religius sampai kesiapan diri memasuki jenjang keluarga dan perkawinan itu Bu ya. Nah dari situ nanti kita breakdown menjadi capaian layanan. Tentu nanti juga dikombinasi dengan hasil analisis kebutuhan ya, yang itu berbasis masing-masing sekolah. Jadi memang agak beda kalau di mapel itu adalah top down dari kementerian ke sekolah. Kalau di BK itu kan selain kita mengacu SKPD juga kita bottom up ya, dari kebutuhan siswa kita sesuaikan dengan kompetensi yang termaktub di SKPD. Mungkin begitu ya dulu dan sobat BK ya. Berarti Pak, ini kalau sobat BC kita ketahui bahwa sekarang ini istilahnya fase ya Pak ya. Betul ya. Di kurikulum Merdeka SMA fase E itu kelas 10 nih Pak. Kelas 10 betul. Sementara kelas 11 dan 12 satu fase F. Fase F betul. Nah, sebenarnya kalau tadi berarti dalam capaian layanan itu SKKPD 11 itu masih dipakai ya Pak ya? Dipakai. Terus di breakdown ke kebutuhan. Jadi kalau gitu perlu melakukan analisis kebutuhan dulu ke siswa di sekolah atau gimana? Ya ini mungkin tantangannya ya Bu dan sobat BK. Kalau kita melakukan assessment kan perlu masuk kelas kan begitu Bu ya. Lah bagaimana kalau di dalam pengaturan kurikulum Merdeka sekolah itu tidak menyediakan jam masuk BK. Lah ini yang tadi saya sampaikan dulu adalah ini pentingnya kolaborasi Bu. Jadi kita nggak bisa bekerja sendiri di sini. Maka perlulah kita kolaborasi ya, pertama dengan guru mapel. Jadi kita berkolaborasi untuk bisa masuk kelas, paling tidak itu untuk tadi ya, kalau memang diperlukan ya kan ini. Sejauh ini memang SKPD itu kan sudah secara universal itu disepakati di asosiasi. Nah tapi nanti kalau kita memerlukan data tambahan dari kebutuhan khusus peserta didik kita, saya kira tidak apa-apa juga ditunjang dengan asesmen. Tapi itu bagian dari tadi ya, bagian dari data tambahan. Nah nanti kita juga bisa tadi, karena kita itu tadi mengelompokkan ke kelompok-kelompok mata pelajaran tadi, maka kita akan perlu data ini. Nah, ini data yang
yang komprehensif ya, mulai dari data pribadinya. Psikotes perlu juga Iya ya, Pak? betul, psikotesnya, prestasinya kan gitu ya Bu ya. Kemudian juga nanti ada harapan orang tuanya. Nah ini kita harus kumpulkan. Nah ini kan bisa jadi kita perlu kolaborasi. Mungkin nanti dengan MAPEL, mungkin juga dengan wali kelas, atau bahkan nanti dengan bidang kesiswaan. Kan biasanya kesiswaan kan punya data-data seperti ini. Jadi iya, PPDB awal itu berarti betul, Pak ya. Betul. Oh, betul. Berarti ini bagaimanapun walaupun nanti siswa bisa bebas memilih mata pelajaran, tetap bebasnya kita arahkan di sini perannya guru BK ya Pak ya. Iya, kalau di komponen BK itu kan kita kenal ada itu perencanaan individual. Nah, di situ sebenarnya kita kan harus punya semacam ini ya, rencana jangka panjang. Siswa itu, peserta didik itu mau jadi apa ke depannya. Nah, seringkali di Indonesia itu kan belum menetapkan dengan mantap gitu ya. Maksudnya nanti saya mau jadi apa setelah selesai kuliah bahkan gitu ya. Nah, itu yang sejak kelas 10 itu dengan berbagai layanan yang ada, guru BK harus mendorong supaya itu mulai menetapkan kira-kira penetapan karir masa depan itu jadi apa. Karena ini menjadi tolak saya kira dulu ya. Kalau kita sudah tahu jadi apa kan nanti disesuaikan. Kira-kira kelompok mata pelajaran apa yang sesuai kalau saya nanti ambil studi lanjut di perguruan tinggi barangkali gitu ya. Betul. Tapi ini fleksibel ya, maksudnya gini. Iya betul. Jika misalnya dia di kelas 10 dia kepengen sastra Indonesia karena dia sejak SMP senang baca novel. Betul. Terus akhirnya dia ngambilnya mata pelajarannya yang bahasa. Lalu ketika dia nanti kelas 12 tiba-tiba berubah minatnya ekonomi karena dia lihat wah ternyata lebih menarik gitu ya Bu ya. Itu masih boleh ya Pak untuk berubah seperti itu kan katanya kita merdeka. Jadi ada perubahan nantinya walaupun sudah diarahkan guru BK-nya di kelas 10 gimana itu Pak? Betul. Ya ini berarti ada jalur lain ya. Kalau tadi jalur normal Bu ya. Jalur normalnya itu kan sobat BK tadi kan harusnya kelas 10 dia memahami, dapat data yang lengkap, konsultasi. Kelas 11-nya tadi memasuki kelompok kelompok pilihan tadi, umum dan pilihan. Nah, bagaimana kalau antara pilihan dan berjalannya itu terjadi ada perubahan? Ya itu memang kalau kita lihat memang juga harus diantisipasi saya kira dulu ya. Nah itulah peran guru BK saya kira. Jadi kita berlayanan responsif, kita harus juga merespon kalau ada permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik kita saat tadi melaksanakan program Merdeka tadi. Sama kelas 12 kok dia tiba-tiba berubah pilihan Jadi aspek lain lebih menarik dari pilihan saya yang awal di dunia ekonomi. Nah, mungkin guru BK bisa melaksanakan konseling saya kira, konseling individu. Dan nanti kalau juga ada kaitan dengan orang tua ya, mungkin nanti juga ada kaitan dengan konseling keluarga. Jadi yang penting pokoknya kalau ada persoalan guru BK harus segera merespon. Karena bagaimanapun ini kan meskipun merdeka pada akhirnya kan harus tetap disupervisi ya oleh guru BK. Berjalannya itu lancar dan juga bisa berkembang secara optimal saya kira begitu Bu Lulu. Terus ini lagi nih Pak, yang kayaknya peran guru BK ini beratnya itu lagi bukan kain nanti di kelas, setiap kelas nanti di kurikulum Merdeka itu dalam satu kelas itu beragam siswanya. Ada yang slow learner, ada yang fast ya, kemampuan belajarnya, ada yang tengah, ada jadi nanti beragam. Nah ini nanti guru BK-nya luar biasa ini Pak. Gimana ini menghadapi satu kelas aja yang beragam seperti itu gitu Pak. Iya betul. Memang sebetulnya kalau kita mengacu di panduan kurikulum Merdeka itu, memang guru MAPEL itu disarankan memang melakukan asesmen diagnostik ya. Maksudnya ketika ada hambatan-hambatan ketercapaian kognitif itu, guru MAPEL itu kan bisa mendeteksi sejak awal. Nah sehingga nanti jika diperlukan bisa alih tangan kasus kan ke guru BK. MAPEL dalam hal ini sudah, wah saya angkat tangan mengatasi ini kayaknya sudah tidak mampu gitu ya. Maka itulah pentingnya kolaborasi tadi. Jadi dari guru MAPEL kemudian mereferal ke guru BK. Sebaliknya juga kalau sama guru BK menemukan dari hasil asesmennya kok ada siswa yang mengalami kendala belajar tadi, berbagai kesulitan belajar tadi, kalau ditangani mampu ditangani. Tapi kalau sama kok spesifik ini keterampilan belajar yang berbasis
sama mata pelajaran tertentu gitu ya. Kita ngajari Bu ya, ngajari mata pelajaran, maka kita bisa referral ke guru mapel. Nah itu menurut saya yang penting adalah aspek tadi kolaborasi. Jadi jangan sampai guru BK atau sobat bisik BK itu frame-nya masih saya bekerja sendiri gitu ya. Nah itu yang jangan sampai Bu. Jadi ini ya sobat bisik, bahwa yang paling digarisbawahi di sini pentingnya kolaborasi antar guru BK setiap jenjang, dan juga kolaborasi dengan berbagai aspek yang ada di sekolah, guru pelajaran, wali kelas, wakil kesiswaan, dan stafnya, dan kepala sekolah tentunya. Lalu ini Pak, ini yang banyak sekali juga ditanyakan oleh para guru BK. Ada nggak sih perbedaan perangkat-perangkatnya atau administrasinya BK dari mulai program, terus rencana pelayanannya dan lain-lainnya antara waktu K13 dengan sekarang ini di kurikulum Merdeka? Perbedaannya itu di mana ya Pak? Baik, pertanyaan sangat bagus Bu Lulu dan Sobat Bisik BK. Saya kira kalau kita membaca beberapa modul yang sudah diterbitkan oleh kementerian, khususnya yang kita kenal dengan model BK inspiratif itu ya, mulai jenjang SD, SMP, kemudian SMA dan SMK itu, memang secara struktur itu nggak berbeda dengan POP Bu ya, atau di Permendikbud 111 itu ya, mulai dari rasional sampai anggaran biaya. Cuma yang ditekankan di kurikulum Merdeka itu yang mungkin kita perlu perhatikan adalah tadi pentingnya tadi kita memetakan capaian layanan dan profil pelajaran Pancasila di dalam layanan BK. Jadi tanggung jawabnya tidak hanya di guru mapel tapi juga di guru BK, bagaimana profil pelajaran Pancasila itu juga kita rancang di dalam RPL kita. Bahkan kalau nggak salah di kajian-kajian terbaru di P4TK itu memang justru fokusnya sekarang malah di profil pelajaran Pancasila itu gitu ya. Ya itu yang menjadi amanat dari nampaknya di kurikulum Merdeka tadi. Nah, yang kedua yang kita tidak bisa kita pungkiri ya Bu dari sisi pandemi itu ya, adalah kita harus memanfaatkan teknologi informasi. Nah itu yang memang itu menjadi suatu keharusan. Jadi layanan BK itu tidak boleh hanya monoton, harus menyediakan berbagai pilihan-pilihan termasuk tadi pemanfaatan teknologi informasi. Jadi ya kita punya mungkin video, punya blog, punya website yang barangkali bisa terintegrasi dengan e-learning sekolah kalau sekolah punya gitu ya. Kalau kita lihat dari struktur RPL mungkin kita dulu mengenal ada RPL satu lembar atau satu halaman itu Bu ya, itu yang lebih sederhana. Saya kira itu juga bisa dimanfaatkan di kurikulum Merdeka ini. Jadi fokusnya tadi di apa sih tujuan layanannya, kemudian tahapannya mulai dari pendahuluan, inti dan juga penutupnya. Dan yang tidak kalah penting Sobat Bisik BK adalah evaluasinya. Evaluasinya ini. Nah, jadi memang kalau kita lihat secara tadi sederhana, memang secara umum tidak ada perbedaan yang mencolok, tetapi semangatnya harus berbeda Bu. Jadi semangatnya adalah kita menegaskan di capaian layanan dan juga tadi penguatan profil pelajaran Pancasila di dalam layanan BK. Berarti nanti dan tadi terkait pentingnya adalah tadi informasi tadi Bu yang harus kita kembangkan. Jadi guru BK harus melek teknologi lah itu ya. Nah, harus lebih canggih dengan generasi saat ini ya. Karena yang kita hadapi kan sekarang generasi alfa kan Bu ya, sama generasi Z. Yang sudah melek teknologi gitu ya Bu. Sekarang generasi Z. Berarti ini salah satu nih Pak, teknologi informasi yang sudah di betul ini. MGBK ini podcast ini. Dari Surabaya ini yang mampu menginisiasi kan Bu ya. Ada podcast ini untuk Sobat Bisik BK ya. Iya, memang kita rencananya guru-guru BK kita fasilitasi untuk tampil dalam podcast, mau menyampaikan materi ke siswa melalui podcast kami. Terima kasih Pak, ini Pak memang. Jadi ini tadi terkait perangkat BK, berarti tidak ada bedanya, cuman mungkin di dalamnya ada capaian-capaian profil pelajar Pancasila dimasukkan, karakter pelajar Pancasilanya dimasukkan ya Pak. Misalnya yang gotong royong, mandiri, berpikir kritis itu mungkin nanti dimasukkan di dalam. Nah, di situ ya Pak ya berarti. Lalu gini Pak, kalau memang itu sama,
Tapi ada bagian-bagian yang itu nanti itu dimasukkan di bagian yang mananya? Apakah di tujuannya pembelajaran atau di metodenya? Berarti kalau di metode nanti di RPL yang mungkin kalau kemarin namanya RPL 1 lembar, berarti di metode sudah dimasukkan yang teknologi informasi itu Pak ya? Iya, mungkin yang tadi kalau kita kan mungkin begini Bu Lulu atau Sobat Bisik BK ya, kita kan bayangkan kalau lain BK itu kan seringkali masuk kelas kan ya. Nah bagaimana kalau kita tidak bisa masuk kelas, nggak punya jam gitu ya, karena tadi padatnya ya berarti pengaturan kurikulum gitu ya. Nah maka tadi kita bermain di strategi dan metode tadi. Jadi strategi layanan itu kan kalau kita kenal di BK itu kan banyak sekali pilihannya ya, Sobat Bisik BK lah. Bagaimana guru BK, kalau di guru itu kan lebih ke project kan ya. Nah kita juga nanti arahnya guru BK itu harus banyak pilihan-pilihan strategi dan metode layanan. Tapi tadi jangan sampai itu tadi kita tidak mempertimbangkan tadi ketersediaan. Makanya kalau kita bisa kolaborasi dengan guru mapel sama Bu ya, sekali waktu bisa masuk kelas, kita bagus ya. Nah kan kalau semuanya nanti di luar kelas kan ya mungkin itu bagus ya, tapi kita kan juga perlu paling tidak sekali waktu juga masuk ke kelas kan biar lebih dekat dengan peserta didik juga kan ya, namanya sahabat siswa. Kalau tidak jarang ketemuan juga nanti jadi unik kan itu ya Bu ya. Ya mungkin di situ. Jadi saya kira tadi yang penting adalah kita membuat capaian layanan yang berbasis dari SKPD dan profil pelajar Pancasila tadi. Kemudian kita memilih strategi metode yang variatif gitu ya, dan lebih kepada kalau guru BK jangan sampai nanti cenderung hanya informatif kan Bu ya, tapi lebih ke afirmasi nilai, kemudian menjadi keterampilan yang berguna bagi mereka kan gitu ya. Sehingga profil pelajar Pancasila tadi yang sudah disebutkan lebih dulu tadi ya, mulai dari beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berhak mulia tadi, kemudian juga gotong royong, kemudian apa itu mandiri, berpikir kritis, kreatif itu mampu juga kita terjemahkan dalam RPL kita gitu ya. Nah, itu yang tantangannya kan saya kira tantangannya karena namanya gampang. Makanya kalau dikerjakan saya kira begitu. Nah, ini penting menurut saya kita ya dalam satu pelatihan itu ya kira-kira bagaimana ya kalau kita itu membuat satu layanan dengan target dia itu mandiri ya. Bagaimana cara mengukur mandirinya seperti itu. Nah, kepo kan Sobat Bisik, kita harus ikut nih pertemuan MGBK Workshop seri 1 dan seri 2 supaya tahu seperti apa ini tadi untuk teknis perangkat-perangkat dan mungkin pengukuran, evaluasi dan lain-lain untuk menuju tercapainya capaian layanan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu nanti akan disampaikan secara detail karena tidak mungkin dalam podcast yang singkat ini kita bisa breakdown sampai kepada administrasi. Jadi ikuti pertemuan rutin MGBK SMA Surabaya, workshop seri 1 di bulan Juni dan workshop seri 2 di bulan Juli bersama Bapak Bambang Dipyo. Sungguh luar biasa diskusi kita Pak Bambang. Sama-sama, ini sangat mengalir. Ya. Semoga saya bisa menginspirasi. Sangat menginspirasi. Saya sangat senang sekali menjadi host karena bisa berguru kepada Pak Bambang Dipyo. Sama-sama Bu. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah di penghujung podcast hari ini. Kita tahu dari perbincangan tadi, ternyata guru PK memegang peranan yang sangat penting. Bahkan dikatakan sekolah yang berhasil adalah BK-nya yang memegang peran penting. Sehingga ayo para guru BK bangkit dan tunjukkan pada sekolah gaung macan kita bahwa kita berperan penting dalam menghantarkan siswa kita di kurikulum merdeka. Nah, setelah kita berbincang panjang lebar dengan Bapak Bambang Dipyo, selanjutnya mari kita dengarkan closing statement dari Bapak Bambang Dipyo yang semoga menggugah semangat kita siap menyambut kurikulum merdeka. Halo Sobat Bisik BK, kalau kita berbicara tentang kurikulum merdeka, maka yang penting adalah kita harus mau belajar gitu ya. Karena perubahan yang terjadi di pendidikan kita itu satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Jadi menyambut tahun ajaran baru di mana Surabaya akan menginisiasi penerapan dari kurikulum merdeka
salah satunya adalah guru BK tentu harus juga siap menyambut hal ini. Maka para halo sobat Bisik BK, jangan lewatkan pelatihan pada tanggal 25 Juni 2022 yang diselenggarakan oleh MGBK Kota Surabaya untuk kita belajar bersama, memahami lebih mendalam bagaimana peran guru BK di dalam penerapan kurikulum Merdeka ini. Karena tadi yang saya sampaikan bahwa salah satu peran mendasar dari guru BK di dalam kurikulum Merdeka ini adalah tadi kita bisa menghantarkan peserta didik kita memilih kelompok mata pelajaran yang sesuai, yang diawali juga dari dia bisa menentukan arah karir di masa depannya. Nah, sehingga nanti ini menjadi peran sentri BK di dalam menyusun perangkat BK, bagaimana kita memfasilitasi capaian dan tujuan dari kurikulum Merdeka tadi. Jangan lewatkan 25 Juni 2022. Alhamdulillah, syukur puji Tuhan Yang Maha Esa. Berakhir sudah bincang interaktif sahabat istimewa konselor atau kita singkat Bisik MGBK SMA Surabaya edisi 8 bulan Juni 2022. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama Bu Lulu, juga sobat Bisik BK, atas inspirasi yang sudah dibagikan kepada kami. Terima kasih juga kepada sobat setia pemirsa dan pendengar Bisik BK. Nantikan edisi Bisik BK kami di bulan Juli 2022 dan jangan lupa follow IG kami di @mgbksma Surabaya. Juga subscribe, like, share channel YouTube kami MGBK SMA Surabaya. Kepoin kami terus ya, karena akan banyak edisi yang menarik terkait pembelajaran seperti yang disampaikan Pak Bambang. Kita harus terus belajar. Jangan lupa hadir di serial workshop kita seri 1 di hari Sabtu 25 Juni 2022 bersama Bapak Bambang Dibyo, dan seri kita yang kedua di bulan Juli 2022 tetap bersama Bapak Bambang Dibyo, tapi lebih kepada praktis kita berbuat dan berkarya. Terima kasih Sobat Bisik BK. Salam sehat MGBK SMA Surabaya. Bergerak bersama, maju bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bisik, asyik.